gigit itu tuh anak itu. Kobra baru. Parah banget. Masih duit juga. Apain gitu kan? Jadi sebenarnya gini Ji, air panas itu bukan netralin bisa. Enggak ya, Bu? Tidak menetralin bisa. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ya di channel Arah Jelajah teman-teman. Oke teman-teman, turut prihatin ya teman-teman ya, dimana kabar yang beredar atau Panji Petualang atau Apanji teman-teman ya, dimana praktisi reptil, khususnya ular teman-teman. Infonya kemarin kena gigit teman-teman, atau kena bit ular king cobra teman-teman. Gigit itu tuh anak itu. Kobra baru. Parah banget. Masih duit juga. Dia sakit banget sih. Bengkak tetap tuh teman-teman tuh. Lihat tuh bengkak. Nggak nekrosis ya, alhamdulillah, cuma kayak melepuh aja tuh. Ini kena taring bang, dry bit bang. Ya dry bit. Biar aku Tuhan yang tahu dan mereka lah. Intinya siapa yang mau digigit sih. Jadi Apanji kena gigit king cobra teman-teman saat rescue ular di daerah Karawang teman-teman ya. Infonya sih daerah Karawang, tepatnya itu di Loji ya kalau nggak salah. Dan Apanji itu rescue ular jenis KC ini ya, atau black KC lah gitu ya. Apanji rescue ular KC yang mana king cobra itu hasil tangkapan atau hasil rescue warga sana ya. Nah, setelah ditangkap oleh warga sana yang mungkin masuk ke pemukiman teman-teman, ditangkap sama warga dan dimasukkan ke dalam karung atau ditampung dulu gitu ya teman-teman. Dan Apanji mungkin dikontak sama warga di situ gitu untuk rescue atau untuk mengambil ular itu teman-teman, untuk dibawa ke yayasan Apanji atau di tempat shelter ular Apanji ya teman-teman, di kediamannya di Purwakarta gitu teman-teman. Nah, mungkin bernasib naas atau ya apa ya, bisa dibilang lagi inilah gitu ya, lagi kena inilah gitu, apes lah gitu ya, dibilangnya apes. Mungkin Apanji atau Panji Petualang kena gigit di bagian kelingking gitu teman-teman ya. Nah, alhamdulillah atau beruntungnya tuh teman-teman, Apanji istilahnya nggak kenapa-napa gitu teman-teman ya. Panji Petualang nggak kenapa-napa, cuman ya kena gigitan di kelingking tuh dia dengan luka bekas gigitan ya. Dan Apanji sendiri atau di kontennya gitu teman-teman ya di YouTube, info dari Apanji itu dia kena gigit itu di kelingking. Jadi pas dia ngambil ular gitu, ularnya tiba-tiba nongol, dan ketika ularnya mau pergi gitu kan, Apanji pegang ekornya atau pegang badannya. Nah, kebetulan kelingkingnya tuh pegang badannya. Nah, si ular itu berbalik teman-teman, king cobra itu udah, dan matuklah kena kelingking Apanji ya teman-teman, atau Panji Petualang, yang mengakibatkan sobek teman-teman karena bekas taringnya gitu ya.
Nah pas gitu kena taringnya di sini, sama Panji tuh di agak sedikit ditarik kali ya. Di videonya sih Panji bilang seperti itu gitu teman-teman, ketarik sedikit dan robek gitu teman-teman ya. Nah jadi si bisanya tuh mungkin sudah masuk gitu ya, beberapa mili lah atau beberapa tetes gitu, bisanya masuk dan berakibat tangan Panji itu bengkak teman-teman dan melepuh ya. Nah di situ gua alhamdulillah tuh Panji nggak kenapa-napa teman-teman. Jadi kena efek akibat gigitan itu Panji merasa mual gitu teman-teman ya. Panji merasa pusing juga begitu, bekas efek gigitan ular itu teman-teman. Dan yang pasti hampir sesak napas gitu teman-teman, karena bisa ular king cobra tuh menyerang saraf gitu teman-teman ya. Yang saraf yang mana yang keserang tuh mungkin bisa saraf pernapasan ya teman-teman, terus mungkin bisa ke otak gitu teman-teman kan, karena efek bisa tersebut gitu teman-teman, karena bisa king cobra tuh emang sangat kuat gitu teman-teman ya, neurotoksin yang mana bisa itu menyerang sel saraf atau sel pernapasan gitu teman-teman. Nah di sana Panji setelah kena gigit itu Panji petualang dia memakai metode ini teman-teman. Jadi si kelingkingnya tuh langsung dimasukin ke air panas gitu teman-teman ya, antisipasinya. Selain imobilisasi, nah bekas gigitan atau bekas bit king cobra itu dimasukkan ke dalam air panas gitu teman-teman. Nah dari mana atau bagaimana bisa seperti itu, dan dari siapa gitu informasi seperti itu atau ilmu itu dari mana gitu teman-teman. Kebetulan di channel YouTube-nya Heru Gundul atau Om Heru ya teman-teman, di channelnya Om Heru atau Heru Gundul teman-teman. Nah jadi dia menjelaskan bahwa bila mana kita kena gigit atau kena bit ular king cobra atau ular yang lainnya gitu teman-teman, kita bisa mencoba metode mencelupkan atau memasukkan tangan kita tuh yang bekas gigitan itu ke air panas gitu teman-teman ya. Nah di situ dijelaskan bahwa air panas yang luka yang bekas luka gigitan itu ketika dimasukkan ke air panas, itu sebenarnya itu bukan untuk menetralisir racun gitu ya, menurut Om Heru. Jadi tangan dimasukin ke air panas itu hanya untuk meredam efek atau bisa yang sudah masuk ke dalam bagian yang terkena gigitan itu teman-teman ya, yang setelah bercampur sama jaringan atau sel darah merah gitu teman-teman, atau masuk ke dalam daging gitu teman-teman. Nah, jadi hanya untuk meredam gitu, karena menurut Om Heru tuh sifat dari bisa itu kan ini ya teman-teman protein. Nah di situ dijelaskan bahwa menurut Om Heru bila mana dimasukkan ke air panas itu bisa terurai apa gitu teman ya. Jadi inilah cuplikannya teman-teman ya, cuplikan di YouTube-nya Om Heru seperti ini teman-teman. Atau limfatik. Makanya imobilisasi itu berguna banget. Tetapi kalau untuk gigitan KC percuma. Jadi tetap pembarutan beban itu harus. Ini karena begitu dia gigit bisanya masuk, dia langsung sistem. Ini bisa udah kasar kena air panas aja, kasar udah jinak, udah netral. Ya. Berapa hari gue nyatain gue bisa kemana, ngapain gitu kan. Jadi sebenarnya gini Ji, air panas itu bukan netralin bisa. Enggak ya, tidak menetralin bisa, tapi dia melemahkan. Jadi semua larutan senyawa kimia pada saat dia dipanaskan dia terurai. Nah sehingga bisa itu sendiri dia protein, begitu dia dipanasin dia terurai, dia tidak netral, tapi konsentrasinya menjadi lebih lemah. Nah itu loh, itu mampu ditahan oleh daya tahan tubuh kita. Makanya bagus lagi sebenarnya kalau dengan garam. Nah seperti itu teman-teman ya, lebih jelasnya gitu teman-teman. Nah jadi alhamdulillahnya Panji gak kenapa-napa teman-teman ya. Itu
Apanji itu udah bener-bener udah terbiasa teman-teman bermain king cobra atau ular-ular berbisa gitu teman-teman. Nah, jadi walaupun Apanji atau Panji Petualang udah benar-benar paham tentang ular gitu, udah terbiasa dengan ular, namanya kita nasib ya, atau keberuntungan itu kita tidak tahu gitu ya teman-teman, atau hari apes kita tidak tahu. Bahkan Apanji itu kan emang bener-bener udah terjun langsung, atau emang dari kecil, dari dulu itu teman-teman udah bergulat dengan reptil ya teman-teman. Jadi tetap saja yang namanya harus seperti itu ya emang terjadi gitu teman-teman. Apalagi para reptiler yang baru mau belajar gitu teman-teman, yang sudah lama gitu teman-teman, itu harus lebih hati-hati lagi dan harus lebih waspada lagi gitu teman-teman. Apalagi teman-teman yang terjun atau yang baru terjun ke dunia perularan atau reptil gitu, atau pecinta reptil sekalipun, atau pecinta kace ya, atau senang sama ular berbisa gitu. Gua cukup gua hanya ingin inilah gitu, sharing gitu teman-teman ya, supaya berhati-hati lagi ya kan. Apalagi teman-teman baru mau terjun atau mau pelihara ular-ular berbisa gitu teman-teman, menurut gua harus lebih berhati-hati lagi gitu teman-teman. Apanya sendiri yang memang sudah terbiasa gitu kena gigit gitu, apalagi kita yang bisa dibilang newbie gitu teman, newbie atau pemula ya teman-teman. Jadi apalagi kita gitu yang belum terbiasa gitu, jadi lebih beresiko lagi gitu teman-teman ya. Jadi itu yang bisa gua jelasin teman-teman ya. Jadi gua juga sebagai pecinta hewan atau pecinta reptil, gue juga masih tetap harus hati-hati, waspada, walaupun ular peliharaan gue tuh bukan ular berbisa gitu teman-teman ya. Gue cenderung lebih ke ular-ular yang Colubridae atau ular-ular yang non venom gitu teman-teman ya. Seperti gue pelihara retic yang satu ini gitu teman-teman ya, atau Reticulatus golden child gitu teman-teman. Ini lebih aman gitu teman-teman ya, dibanding kita pelihara ular yang berbisa gitu teman-teman. Jadi ular ini lebih aman buat kita pelihara teman-teman ya, golden child ya. Kalau emang gua sendiri sih pribadi untuk memelihara hewan berbisa itu belum berminat lah gitu, atau belum pengen banget gitu untuk memelihara ular-ular berbisa seperti kaca atau ular-ular berbisa lainnya gitu teman-teman. Karena ular-ular itu sangat beresiko gitu teman-teman, apabila kita belum paham atau belum siap lah untuk memelihara hewan itu. Karena ya itu teman-teman tadi, Apanji sendiri yang emang udah terbiasa masih kena gigit gitu, apalagi yang mau mencoba atau mencoba-coba gitu teman-teman ya. Kita balik lagi ke pribadi kita masing-masing ya. Terus balik lagi istilahnya kita ke ke Sang Maha Pencipta gitu teman-teman ya, yang mana nasib atau nasib buruk atau nasib baik semuanya kan emang ditentuin sama Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala ya gitu teman-teman ya. Jadi kita di sini kita sharing teman-teman, dan gue juga bersyukurlah Apanji nggak terlalu kena efeknya gitu, atau nggak kenapa-napa gitu teman-teman. Walaupun emang Apanji ya emang sebenarnya sih ada gitu efek dari gigitan ular kobra itu atau king cobra itu. Cuman alhamdulillahnya Apanji cuman cuman luka seperti itu dan masih bisa ditangani ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu fatal gitu teman-teman ya. Bersyukur alhamdulillah lah gitu. Dan satu lagi teman-teman, jadi selain Apanji yang terkena musibah atau yang terkena gigitan, ada lagi kemarin gue dengar berita teman-teman dari Cirebon ya kalau nggak salah, orang atau penjaga sekolah ya yang meninggal karena kegigit ular weling teman-teman ya. Gue lihat di medsos ya, di media sosial dan di berita-berita teman-teman. Jadi informasi yang diperoleh dari radarcirebon.com, peristiwa tersebut terjadi pada Senin malam teman-teman. Peristiwa tersebut hari Senin ya, Senin malam tanggal 24 April teman-teman ya, yang mana dia terkena gigitan tuh ya pukul 7 malam teman-teman ya. Awalnya korban sejak hari Sabtu tanggal 22 April
Minggu berada di rumah keluarganya yang di wilayah Derajat untuk merayakan hari raya Idul Fitri, teman-teman. Kemudian pada sore harinya korban pamit pulang ke rumah dinas penjaga sekolah SDN 2 Karya Mulia, teman-teman, TKP-nya, untuk menyalakan lampu rumah dan sekolah, lalu istirahat gitu. Nah, 1 jam kemudian tidak ada kabar gitu, teman-teman ya. Dan saat dihubungi tidak ada respon. Tumi 62 tahun sang ibu merasa khawatir. Akhirnya ibu korban mengajak saksi Rio Sutrisno mendatangi TKP untuk melihat keadaan korban gitu, teman-teman. Nah, sesampainya di TKP, keduanya mengetuk-ketuk pintu si Rumdin sambil memanggil-manggil nama korban, namun tidak ada respon, teman-teman. Kecurigaan makin besar. Rio kemudian mendobrak pintu rumah. Setelah pintu terbuka, keduanya terkejut melihat korban sudah terbujur kaku di kasur dan ada tetesan darah di lantai dari bagian tangan atas sebelah kanan. Bahkan terdapat 2 lubang diduga bekas gigitan ular berbisa. Selanjutnya ibu korban dan Rio meminta bantuan warga sekitar sekolah. Warga yang datang ke TKP langsung menghubungi unit pelayanan kesehatan khusus PSC Public Safety Center 119 Dinkes Kota Cirebon. Petugas PSC 119 dan Dinas Damkar Kota Cirebon tiba di lokasi. Selanjutnya petugas PSC 119 melakukan pemeriksaan terhadap korban. Nah, gitu, teman-teman ya. Jadi korban itu tergigit di bagian tangan kanan, teman-teman ya. Yang menurut info di medsos itu atau di berita itu, teman-teman, katanya sih tangan sebelah kanan tergigit ular weling ya, teman-teman ya. Ular weling, dan memang ular weling itu sangat berbisa gitu, teman-teman. Dan jadi gue juga amat sangat menyayangkan gitu, teman-teman ya. Jadi kejadian tergigit atau memang terkena gigitan ular itu di tahun-tahun itu, di setiap tahunnya lah gitu, teman-teman. Ada aja gitu, teman-teman ya. Ada aja, entah itu cuman hanya kegigit ya kan, yang kelilit, meninggal kena bisa gitu, dan yang kelilit ular piton. Pokoknya di setiap tahun tuh ada aja, teman-teman. Apalagi kita ikut gabung ya di salah satu grup gitu, teman-teman. Ular Indonesia itu benar-benar ada aja gitu, teman-teman, korban yang kena gigitan ular berbisa, ular berbisa atau ular tidak berbisa gitu, teman-teman ya. Jadi menurut gua kita harus hati-hati juga ya, teman-teman. Dan kita penting juga untuk mengetahui gitu jenis-jenis ular apa aja sih yang berbisa dan apa aja sih yang tidak berbisa gitu, teman-teman. Jadi jangan sampai kita tidak tahu ular jenis apa gitu, dan ular apa yang kita temuin dan yang kita pegang gitu, teman-teman. Jangan sampai kita tidak tahu gitu, teman-teman. Pas begitu ada ular, tahu-tahu dipegang ya kan. Pas ada ular, tahu-tahu main comot gitu, teman-teman. Nah, itu bahaya, teman-teman. Jadi minimal kita tahu lah gitu, ular itu ular apa, berbisa apa tidak gitu, teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita mengidentifikasi ular itu. Dan kalau memang belum tahu jenis ular itu ular apa, menurut gue tuh jangan sembarangan memegang gitu, teman-teman ya. Minimal kita lihat dulu ularnya itu ular apa ya kan. Kalau misalkan emang kita mau niat merescue gitu atau untuk mengamankan, ya kita harus cari aman gitu, teman-teman ya. Minimal kita harus menggunakan tongkat lah gitu, teman-teman ya. Setelah menggunakan tongkat, bila mana ularnya tertangkap, ya kita masukin ke karung gitu, teman-teman. Nah, setelah itu ya boleh kita lepasin lagi ke tempat yang jauh atau telepon orang yang di bidangnya gitu, teman-teman, seperti damkar atau pecinta ular atau pecinta reptil ya, untuk direscue atau dilepaskan lagi nanti di tempat yang lebih jauh dari pemukiman warga gitu, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi mungkin videonya itu aja sih yang pengen gua bahas ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih waspada lagi, teman-teman harus lebih teliti lagi, atau mengenal lah, minimal kita inilah gitu, tidak sembarangan lah untuk memegang ular tersebut bila mana kita tidak tahu itu ular jenis apa gitu, teman-teman ya. Mungkin itu aja sih yang pengen gua sampaikan di video ini atau di konten ini, teman-teman. Jadi alhamdulillah Panji Petualang tidak kenapa-napa, teman-teman. Walaupun bekas gigitannya tuh lumayan ini, teman-teman ya, lumayan parah lah gitu, sobek terus ini gitu, melepuh lah, itu melepuhnya bekas gigitan kena bekas kena air panas gitu ya, dicelupin gitu biar meredam si bisa ular itu gitu, teman-teman ya. Oke, teman-teman,
mungkin videonya sampai sini dulu ya. Terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir video ini ya. Dan terima kasih yang udah mau nonton, yang udah mau like atau yang udah subscribe teman-teman. Dan bila mana teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa bantu subscribe channel ini ya teman-teman. Dan nantikan konten berikutnya di channel Ara Jelajah teman-teman. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.